Dan kabar terakhir memang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita berkurang satu pemain lagi. Kemarin STY sudah mengumumkan ya, artinya memanggil 25 pemain dari rencana 26 tadinya. 25 pemain itu termasuk dengan Jordi Amat. Ini back tengah kita, center back kita yang paling diandalkan dan tidak pernah absen di dalam FIFA Matchday melawan tim manapun, mulai dengan Curaçao, ya, Burundi, kita bermain melawan dengan Argentina, ada Palestina, terakhir ada Turkmenistan ya kemarin. Namun kali ini Jordi Amat, back berusia 31 tahun yang saat ini bermain untuk Liga Super Malaysia dengan klubnya Johor Darul Taksim, JDT. Akhirnya itu dicoret, dia tidak dimasukkan. Jadi timnas Indonesia sudah harus bisa bermain secara konsisten dalam mengalirkan bola. Jadi para pemain harus menganggap bola itu adalah teman mereka yang harus mereka sharing ke rekan yang lain. Tenang mainnya. Nah, ketenangan inilah yang dibutuhkan oleh para pemain Indonesia. Memang lagi-lagi saya ulangi, lawannya cuma Brunei Darussalam, tapi kan para pemain Indonesia juga harus bisa bermain rapi. Iya dong, jangan cuma mau menang 5-0, 6-0, 7-0, tapi mainnya ngasal. Nggak, harus rapi. Nah, artinya harus mengandalkan intelijen. Saya sayang juga Ivar Jenner ini absen. Kemudian saya baca berita hari ini. Ketika saya bangun tadi kan, saya kan siaran dini hari tadi di SCTV itu, Liga Champions. Jadi saya bangun siang kan, pada saat saya baca, waduh, Jordi Amat juga batal membela timnas Indonesia. Ini Jordi Amat dengan pemain yang penting juga di lini pertahanan. Pemain bertahan, center back, tapi yang punya visi. Dia bisa lihat jauh ke depan. Dan ya teman-teman kalau sudah pernah nonton permainan dari Jordi Amat, ya kan, kalian lihat ketika dia memberikan direct pass itu bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Dan memang di era sepak bola modern, center back juga harus bisa mengalirkan bola. Karena ketika para pemain tim lawan itu melakukan yang namanya middle block, mid press, nah kan harus bisa melewati lini tengah. Nah, caranya memberikan direct pass, bukan long ball. Tetapi apa yang ditampilkan lawan Malaysia sungguh memberikan harapan. Penampilannya sangat mengesankan. Keseluruhan pemain tampil luar biasa, temponya luar biasa, determinasinya luar biasa. Salut, apresiasi dan terima kasih untuk timnas Indonesia juga Coach Sinteyong yang kelihatan sudah memberikan kelihatan kalau tim seperti ini maka kita melihat sentuhan dari pelatih itu kelihatan. Jadi sekali lagi semoga timnas Indonesia tetap fokus menghadapi semifinal karena publik sepak bola Indonesia sangat menantikan Indonesia bisa berprestasi di ajang AFF yang belum sekalipun bisa meraih titel juara sepanjang Piala AFF digelar sejak tahun 1996. Gue cukup memberikan apresiasi terhadap timnya Indra Safri hanya dengan catatan ya semoga Indra Safri dan jajaran pelatihnya dan juga pemain, karena pemain pelakunya di lapangan itu belajar dari kasus ini, masih banyak event-event ke depan. Semoga mereka semua bisa menjadi lebih baik lagi. Karena tujuannya itu nggak ada gunanya kita juga cuma memaki-maki, nyinyir. Gue tuh melihat ada positif poinnya. Indra Safri sudah menunjukkan kok dia bisa menjadi juara di SEA Games. Itu kan sebuah prestasi. Sekarang tinggal meningkatkan lagi levelnya. Bukan di SEA Games tapi level Asia. Dan it goes up and down. Nah, gue harap kalian semua tetap bisa mendukung timnas, mendukung Indra Safri, mendukung tim jajaran pelatihnya, mendukung para pemainnya yang mungkin sekarang tidak bermain bagus kayak Hugo Samir ya yang kena kartu merah. Nah, ini juga pelajaran buat dia sehingga dia mungkin bisa lebih menahan emosinya, lebih bisa mengontrol. Nggak ada gunanya kita bully walaupun merugikan timnas ya. Tapi intinya adalah these guys masih muda banget, jadi ya kasih dia kesempatan berkembang lah. Mas Estu, menurut lo netizen kayak gitu seharusnya diapain? Ya kita nggak bisa menghentikan netizen ya. Nggak bisa menghentikan netizen. Tapi ketika saya punya media di sini di Discord, saya bilang mereka primitif. Udah mereka primitif. Biar. Tapi Marcelino-nya ini kalau menurut lo tapi ini puncak Is. Ini mungkin puncak Marcelino, bukan kejengkelan Marcelino. Kan sebelumnya dia tidak komen gitu. Maksudnya tidak reaksi gitu loh. Nah, ini mungkin karena menurut gua pasti akan ada, entah itu ada kok gini ya orang sana, mungkin kok Indonesia kayak gini ya, karena ini bukan sekali dua kali ya. Oke lah kalau kita benar-benar dirugikan, misalnya kayak
dulu ada All England atau apa itu ya, misalnya yang walaupun aturannya jelas sampai dia hilang ya. Iya, aturannya jelas, tapi ini kan kesempatan kalau kita ngomong precision, Marcelino itu main terus. Iya, betul. Nah, Marcelino pekan pertama cedera. Pelatih kan tahu itu, maksudnya dia harus pulih dengan total, dia kebutuhan tim seperti apa, dan dia itu masih muda. Jordi amat kecewa, tak bisa memperkuat timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Pemain naturalisasi itu mengalami cedera saat membela Johor Darul Taksim. Sebenarnya Jordi termasuk ke dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei. Garuda akan 2 kali melawan Brunei pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 dan tanggal 17 Oktober. Tapi Jordi mendapat cedera saat memperkuat Johor di ajang Liga Champions Asia 2023/24. Pemain berdarah Spanyol Indonesia itu ditarik keluar di awal babak kedua saat Johor dijamu BG Pathum United pada tanggal 3 Oktober. Sangat disayangkan, saya tidak dapat bermain melawan Brunei karena cedera. Tetapi saya akan mendukung Indonesia dari rumah dengan hati yang penuh semangat. Saya akan segera kembali, tulis Jordi Amat. Jordi Amat bukan satu-satunya pemain yang batal membela Garuda melawan Brunei. Ada juga pemain PSM Makassar Yance Sayuri yang urung membela timnas Indonesia lantaran masalah cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun memutuskan memanggil pemain pengganti. Pria asal Korea Selatan itu memanggil 3 pemain baru yakni Fahrudin Arianto, Madura United, Zaki Ashraf PSM Makassar, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Adapun timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 12 Oktober. 5 hari berselang giliran Brunei yang akan memainkan laga kandang di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan. Jika sukses melewati Brunei, timnas Indonesia dipastikan akan masuk grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Di grup itu berisikan Irak, Vietnam, dan Filipina. Dalam jadwal yang sudah dirilis, timnas Indonesia akan langsung menghadapi tantangan berat di laga pertama babak kedua, yakni dijamu Irak pada tanggal 16 November tahun 2023. Setelah itu menjamu Filipina pada tanggal 21 November, menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Lalu gantian dijamu Vietnam pada tanggal 26 Maret tahun 2024, menjamu Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024, dan terakhir dijamu Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Menariknya, grup itu tidak jauh berbeda dengan lawan-lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam ajang yang diundur ke awal 2024 itu, Garuda masuk grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam. Duel antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan tersaji di Stadion Gelora Utama Bung Karno, SUGBK, tanggal 12 Oktober tahun 2023 nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, timnas Indonesia tidak akan begitu kesulitan untuk memetik kemenangan atas Brunei Darussalam. Mengingat pertemuan terakhir kedua tim ini, skuad Garuda mampu menang telak 7-0 atas Brunei. Tentu saja, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan berusaha meraih kemenangan yang besar lagi di pertemuan pertama ini. Di lini depan, untuk mampu memetik kemenangan dan meraih banyak gol, Shin Tae-yong kemungkinan akan menurunkan duet maut antara Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Dua ujung tombak timnas Indonesia ini memiliki tipe dan karakter yang berbeda. Namun, duet maut kedua pemain ini diharapkan mampu saling melengkapi di lini depan timnas Indonesia. Rafael Struijk, pemain yang merumput bersama Cluado Den Haag di kasta kedua Liga Belanda ini berposisi sebagai winger. Di musim ini, Struijk baru bermain sebanyak 3 kali dan mencatatkan waktu bermain selama 54 menit. Namun begitu, pemain berusia 20 tahun ini memiliki kecepatan dan kepintaran dalam membuka ruang di sektor pertahanan lawan. Dia mampu melakukan pergerakan yang bisa mengacaukan fokus para pemain di lini pertahanan lawan. Dengan begitu diharapkan pergerakannya mampu memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta untuk masuk dan menyarangkan gol ke gawang Brunei Darussalam. Posisinya sebagai seorang striker di timnas Indonesia membuat dirinya menjadi pemain pilihan Shin Tae-yong. Terbukti, dirinya berhasil memberikan gol saat menghadapi Taiwan pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Kala itu, timnas menghadapi Taiwan di Stadion Manahan, Solo.
Sedangkan Ramadan Sananta, seorang pemain yang berposisi sebagai striker akan menjadi sosok target man yang akan dipasang Shin Tae-yong. Pemain yang kerap disebut-sebut sebagai pemain nomor 9 masa depan Indonesia ini diharapkan mampu mendulang gol yang banyak. Peran penting Sananta sebagai ujung tombak timnas Indonesia tidak diragukan lagi. Striker masa depan timnas Indonesia itu sudah membuktikan kemampuannya. Baru-baru ini, Sananta memperkuat timnas U24 Indonesia menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games. Walaupun timnas U24 mengalami kekalahan dan gagal lolos ke babak berikutnya. Namun, peran Sananta yang menjadi ujung tombak timnas U24 Indonesia tidak bisa disepelekan. Sebagai seorang striker, dirinya mampu membuat repot para pemain bertahan Uzbekistan. Bahkan di babak tambahan waktu, Sananta mampu menyerangkan bola ke gawang Uzbekistan lewat tandukannya. Namun sayang gol tersebut dianulir wasit karena dianggap sudah berada di posisi offside.